Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Di video kali ini aku akan bahas bagaimanakah caranya supaya kita bisa konsisten dalam belajar. Tapi sebelum memasuki videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Dan juga tonton sampai habis ya, oke. Mendengar kata konsisten, itu terkadang membuat kita ragu apakah kita bisa melakukan berbagai hal untuk bisa konsisten, terutama saat belajar. Keberhasilan orang dalam belajar, prosesnya seperti itu tergantung dari bagaimana orang tersebut mampu untuk berkonsisten. Jika kita lihat definisinya, bahwa konsisten itu berarti seseorang itu mampu untuk menyelaraskan antara sikap dan perilakunya dalam mencapai suatu tujuan. Ini berdasarkan, aku mengutip ya guys, dari pendapat Robbins. Tips yang pertama yaitu adanya kemauan belajar dan juga ada dalam diri kalian tuh ingin maju untuk berprestasi. Jika seseorang benar-benar ingin ya belajar, ada kemauan dari dalam diri kalian sendiri, artinya ada motivasi intrinsik ya, maksudnya itu kalian benar-benar ingin maju untuk diri kalian sendiri. Pastinya kalian tuh akan konsisten dalam belajar dan meningkatkan rasa ingin tahu kalian tuh lebih tinggi terhadap suatu materi pelajaran semuanya ya. Karena orang yang selalu ingin tahu itu lebih, pastinya dia akan selalu belajar dan akan mencapai prestasi yang maksimal. Tips yang kedua yaitu berani untuk memulai kebiasaan belajar. Mungkin ya kalau misalkan di awal-awal kita belajar itu paling sedikit lah ya, 10 menit aja di awal, itu pasti ngerasa bosen, ngantuk, terus intinya tuh nggak fokus gitu ya. Jadi gimana sih biar ngilangin kefokusan gak fokusnya itu? Kita bisa berhenti sejenak dan ngapain sih kita mikirin hal ini gitu kan? Sedangkan kita tuh harus mengejar apa yang tujuan kita tuh seharusnya kita akan capai. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa gak fokus saat belajar, itu kalian bisa berhenti dulu sejenak, terus kayak ngebuat mindset 1, 2, 3, ayo belajar lagi. Nah jadi secara gak langsung, sugesti kalian tuh langsung ngebentuk sendiri supaya kalian tuh bisa ngefokus lagi. Terus kenapa sih kita itu harus ngebentuk kebiasaan belajar? Di sini tuh tujuannya supaya saat kita belajar itu kan kita pasti punya progres ya, ataupun capaian yang harus kita raih untuk bisa berprestasi untuk di sekolah. Karena kalau misalnya kita tuh nggak mulai dari sekarang, nggak mulai dari diri kita sendiri untuk kebiasaan tersebut, maka kita tuh secara nggak langsung tuh nggak bakalan bisa untuk konsisten dalam belajar. Jadi mulailah dari sekarang untuk konsisten belajar. Tips yang ketiga yaitu kenali gaya belajar kalian sendiri. Gaya belajar itu kan banyak ya dan bermacam-macam. Seperti ada yang visual, auditory, terus kinestetik, mungkin audiovisual juga. Jadi misalkan kalian mencoba untuk belajar misalnya gaya belajar visual. Terus kalian tuh ngerasa kalau di gaya belajar visual itu aku kurang nyambung dan materi yang dipelajari itu kurang paham. Nah, coba kalian diubah gaya belajarnya menjadi kinestetik. Apakah itu bisa meningkatkan progres kalian dalam belajar ataupun malah sebaliknya? Jadi kalau misalkan kalian mencoba satu tipe atau gaya belajar ini kurang cocok, kalian bisa ubah ke gaya belajar yang lain. Atau mungkin bisa juga semuanya, bisa visual juga bisa, auditory dan kinestetik. Jadi itu tergantung dengan pribadi masing-masing. Kalau misalkan di aku sendiri, aku lebih suka gaya belajar yang visual karena di situ tuh lebih, kalau di aku tuh lebih lebih mengerti dalam suatu materi tertentu. Jadi bisa ngelihat. Terus aku juga tipe yang orang kalau belajar itu sambil nyatet. Jadi apa yang aku baca terus aku langsung catat, itu ngebuat diri aku sendiri tuh lebih paham karena mencatatnya berdasarkan gaya atau tulisan kita sendiri gitu. Tips yang keempat yaitu one day rest, artinya 1 hari istirahat belajar. Apalagi kita tuh selama di sekolah ya, sekolah kan biasanya dari hari Senin sampai hari Jumat bahkan Sabtu.
Dimana di satu minggu itu kan kita merasa lelah, terus capek, mungkin juga full day sekolahnya. Apalagi sekarang ini sekolahnya kan lagi PJJ gitu ya. Dan banyak banget gitu yang ngerasa capek, terus tugasnya banyak. Dan di sini tuh untuk biar kita bisa konsisten dalam belajar, kita harus ngebuat 1 hari untuk mengosongkan waktu tidak belajar sama sekali. Bisa di hari Minggu ataupun di hari Sabtu. Karena otak kita juga tuh butuh istirahat, tenaga kita juga butuh istirahat supaya bisa rileks saat belajar lagi. Jadi sebenarnya tujuan untuk mengosongkan 1 hari dalam seminggu untuk nggak belajar sama sekali itu sebenarnya udah lumayan ya. Dalam artian kita itu kan seorang pelajar, mungkin juga mahasiswa di perguruan tinggi, dimana kita juga itu sebagai manusia kan butuh yang namanya istirahat ya, membuat quality time untuk diri sendiri, dan juga yang namanya belajar itu kan butuh tenaga dan pikiran yang jernih juga, terus kondisi yang baik, dan itulah tujuannya supaya kita mengosongkan waktu di 1 hari. Tips yang kelima yaitu mencari role model. Maksudnya di sini tuh role modelnya adalah seseorang yang berprestasi, yang memiliki prestasi yang unggul, bisa jadi juga di kelas kalian ataupun orang-orang sukses yang ada di dunia gitu ya. Kalau misalnya itu kalian bisa mencontoh orang-orang yang belajarnya tuh bagus dan prestasinya juga unggul. Dalam hal kecil saja, contohnya itu di kelas kalian sendiri. Mungkin kalian punya temen yang pintar dan berprestasi tentunya. Dan kalian bisa ikutin cara ataupun gaya belajar teman kalian tuh seperti apa. Karena yang namanya orang bisa berprestasi itu kan pasti punya istilah itu usaha di balik hal tersebut. Pasti selalu belajar, mungkin dia juga mengonsumsi makanan tertentu yang ngebuat dia tuh bisa jadi pintar kan. Jadi kalian bisa mencari tipsnya itu dari teman kalian sendiri. Dengan adanya role model ini yang kita jadikan sebagai acuan gitu ya, supaya kita juga bisa berprestasi seperti mereka, itu bisa juga ngebuat kita semakin konsisten dalam belajar. Karena kita tuh yang namanya belajar pasti saya tuh harus punya saingan, karena kalau misalnya kita nggak punya saingan, kita tuh nggak akan bakalan bisa maju. Itu sih sebenarnya. Saingan yang dimaksudkan di sini tuh bukanlah sesuatu hal yang negatif, tapi suatu hal yang positif, karena kita tuh ingin meraih sebuah prestasi gitu ya dalam diri kita, supaya kita tuh bisa konsisten dalam belajar. Karena kalau misalnya kita tuh nggak ada saingan, kita tuh nggak bakalan bisa konsisten. Karena apa sih yang mau kita raih, sedangkan kalau misalkan semua orang disamaratakan, tidak ada yang pintar, tidak ada yang tidak pintar, itu kan ngebuat kita tuh flat aja, nggak bisa maju. Karena apapun yang kita usahakan, itu pasti bisa ngebuat kita sendiri lebih maju. Pada intinya, buatlah diri kalian selangkah lebih maju dari orang. Karena kalau misalnya kita tuh bisa lebih selangkah aja lebih maju, pasti kita tuh bisa menjadi pribadi yang unggul dan siswa-siswa yang berprestasi. Oke guys, sekian video dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat ya sharing kita hari ini. Dan jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut atau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Dan juga sharing ya guys informasi ini, share ke semua sosial media kalian. Karena kalau misalkan kalian punya ilmu, itu jangan lupa untuk selalu dibagi ke teman-teman, ke semua orang juga. Terima kasih telah menonton video dari aku. See you next video. Dadah!